Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Bapak-bapak dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Bapak Ketua DKM, Bapak Ustaz Amin Fajri, juga sama-sama kita hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini saya dan kita semua bisa bersilaturahim, juga bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dilanjutkan dengan pengkajian, mudah-mudahan insya Allah ini semua menjadi amal soleh untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan kajian kita surat Al-Muddatsir. Pada saat ini kita akan coba membahas atau membaca surat Al-Muddatsir ayat 31 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di halaman 310. Fotokopian di halaman 310. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يتقدم أو يتأخر. Shadaqallahul azim. Di ayat sebelumnya kita menjelaskan tentang penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Disebutkan di dalam Al-Quran ini ada wahiyah tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Itu sudah dijelaskan. Jadi penjaga neraka itu ada 19 malaikat. Wahum jabaniyatuha,
Dan mereka itu semuanya adalah juru siksa Jabaniyah. Ini wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka illa malaikatan, melainkan dari malaikat. Termasuk penjaga surga juga malaikat juga. Karena ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan. Kalau malaikat Malik ini penjaga neraka. Ada 19 itu jabaniyahnya, algojo-algojonya, ya. Atau juru siksa. Di sini tadi ada ashab. Wa ma ja'alna ashaban nar. Ini secara harfiah di sini ashab itu adalah bisa pemilik ashab, pemilik ashabul bustan, pemilik kebun, ashabud dar, pemilik rumah, ya. Ada juga ashabul kahfi, penghuni gua, gitu ya. Tapi di sini secara ya ashab ini ya pemilik. Tetapi yang dimaksud adalah bimana al-haris, bimana al-bawwab, bimana penjaga neraka. Al-haris itu harisun yang menjaga, bawwab yang menjaga neraka. Ashab. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemilik, maknanya adalah bimana al-haris atau penjaga neraka. Ada lagi ashabul yamin, beda lagi, nanti ada golongan kanan, ashabul shimal, golongan kiri, gitu kan. Ada ashabul rasulillah, ada para sahabat-sahabat. Jadi ashab itu artinya banyak, ya, gitu. Tergantung siyakul kaulnya, tergantung redaksinya, kan gitu. Nah di sini yang dimaksud ashab adalah pemilik, diartikan dengan penjaga neraka. Illa malaikatan, melainkan malaikat. Penjaganya terdiri dari para malaikat jabaniyah, ya, malaikat juru siksa. Sifat malaikat penjaga neraka itu adalah kasar, tidak lemah lembut. Memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Kasar, bengis, keras. Itu. Saya sudah sampaikan juga di dalam surat 66 atau surat At-Tahrim ayat 6, dan itu untuk kita juga. Allah menyeru kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilajun shidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaqaluna ma yu'marun. Nah, ini sifat kita dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga juga keluargamu. Dari apa? Dari api neraka, naro. Artinya pelihara diri kita, jaga diri kita, lindungi diri kita, selamatkan diri kita dari api neraka, dan juga ahli kita dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah, karena bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan manusia. Di dalam ayat lain dikatakan walaqad jarana jahannama kasamajin wal ins. Jadi neraka jahanam itu akan dipenuhi penghuni dari mulai dari jin dan manusia. Termasuk jin masuk neraka walaupun diciptakan dari api. Jadi manusia dan jin. Tapi kalau di ayat tadi waquduhan nas, kudu itu waquduhan nas, itu bahan bakarnya lah. Suluhnya neraka itu adalah al-hijarah dan manusia. Ya, gitu ya. Bahan bakarnya. Makanya kita menjaga diri kita dan keluarga kita, ya, dari api neraka itu. Nah, di atasnya alaiha malaikatun. Di atas neraka itu, baik neraka jahanam, neraka lajo, neraka utama, neraka wel,
neraka Sakor. Itu di atasnya ada 19 tetap. 19 malaikat. Alaiha malaikatun gilazun, tadi yang disebutkan, gilaz itu adalah kasar. Syidadun, kuat, keras dan kuat. Ya, tidak bisa dilawan. Tidak ada yang mampu untuk melawan malaikat. Dan mereka itu juga gede malaikat. Nanti dijelaskan di bawah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sifat malaikat itu la yasunallah. Mereka tidak pernah berbuat dosa sama Allah, tidak pernah maksiat. Tidak pernah maksiat, durhaka ma'mahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yumarun, dan para malaikat selalu melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak pernah durhaka kepada Allah dan begitu taat kepada Allah. Itu malaikat, sifat malaikat. Sehingga dipilih oleh Allah untuk menjaga neraka dan menjaga surga dan menjaga yang lain-lain, seperti juga menjaga manusia, menjaga bumi, menjaga langit. Ya. Ada tugas-tugas para malaikat. Ada orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, dia orang musyrik Mekah. Ini merupakan jawaban terhadap orang-orang Quraisy, ya, musyrik Quraisy, ketika dia diceritakan kepada mereka bilangan para penjaga neraka. Kata Rasulullah, penjaga neraka itu ada 19. Maka Abu Jahal berkata, menyeru orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tidaklah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seorang dari malaikat. Wah. Jadi 10 kalian itu bisa menghancurkan malaikat. 1 malaikat lawan 10 sama kamu. Itu bisa, mampu, kuat. Begitu. Pastilah kamu dapat mengalahkan malaikat. Begitu. Itu kata Abu Jahal. Jadi di antara kalian yang gagah-gagah nih, yang jago-jago, dikumpulkan 10 yang badannya gede, yang kuat, untuk menghancurkan malaikat. 1, kamu mampu. Itu Abu Jahal. Padahal malaikat itu tidak bisa dilawan. Maka turun ayat ini, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikat. Jadi penjaga neraka itu malaikat, tidak bisa dilawan. Penjaga adalah malaikat, bukan manusia, bukan juga dari jin, bukan, nggak bisa dilawan. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat Fatir, surat nomor 35 ayat 1 itu. 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikat, juga menciptakan malaikat rusulan, sebagai rusul yang mengurus urusan manusia dari langit ke bumi, ya, gitu. Turun naik ke malaikat itu. Ya. Nah, uli ajnihatin, malaikat itu punya sayap, masna, ada yang sayapnya 2, wasulas ada yang 3, bahkan waruba ada yang 4. Bahkan di sini disebutkan yajidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada yang lebih dari 4. Allah berkuasa untuk menciptakan sayap malaikat lebih daripada 4. Bisa 100, bisa 1000. Bahkan di dalam hadis Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah melihat para malaikat, melihat malaikat Jibril menampakkan wajahnya yang asli, memperlihatkan wajah yang asli diciptakan oleh Allah, malaikat Jibril. Itu kata Rasulullah, malaikat Jibril itu punya 600.000 sayap, paling banyak 600.000 sayap, Pak. Dengan
Janatan wahidatan pasadal ufuk, kata Rasulullah. Hanya dengan satu sayap aja ini jagat ini tertutup gelap. Masya Allah, satu sayap. Sedangkan punya 600.000 sayap dalam hadis. Jadi janatan wahidatan pasadal ufuk, tertutup ini bumi ini gelap dengan satu sayap malaikat. Begitu gede. Maka tadi gambarannya Abu Jahal mengatakan orang-orang Quraisy mampu untuk mengalahkan penjaga neraka. Kamu 10, malaikat 1 bisa kalah malaikat. Nggak bisa. Orang gede-gede semua. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala punya sayap. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjaga neraka itu adalah disebutkan ada 19 dan mereka tidak bisa dilawan. Mereka bukan lawanan manusia ya. Kita tidak akan mampu, siapapun tidak akan mampu. Dan itu karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 312-nya. Jadi para malaikat itu penampilannya begitu kasar. Mereka tidak dapat dilawan, tidak dapat terkalahkan oleh siapapun. Ada suatu kisah. Ini ada juga di dalam Bukhari dan Muslim ini. Tapi dimuat di sini. Ini disingkat. Ada seorang dari mereka, orang-orang kafir Quraisy maksudnya, orang musyrikin Quraisy, dikenal dengan nama Abdul Ashdin. Abdul Ashdin itu nama panggilan. Abdul Ashdin. Nama aslinya adalah Usaid ibnu Khalaf. Kaldan ibnu Usaid ibnu Khalaf. Ini katanya orang jago, terjago, terkuat pada saat itu di sekitar musyrik Mekah. Di Mekah ini paling jago ini dia, Abdul Ashdin. Dia mengatakan, dia memanggil orang-orang kafir Quraisy, wahai golongan orang-orang Quraisy, serahkan 2 orang para penjaga neraka kepada saya. Waduh, saya mampu mengalahkan dua malaikat penjaga neraka ini, kata Ashdin. Sedangkan yang sisanya 17 lagi aku serahkan kepada kalian. Silahkan. Ini dalam satu kisahnya, dia merasa jago, merasa kuat. Ada kulit sapi yang besar, tebal itu. Kemudian si Kasdin berdiri di atas kulit itu. Kemudian ditarik oleh berapa orang, itu si Kasdin nggak geming. Dia tetap sampai robek itu kulit sapinya. Berarti ini kan memang kuat. Nah ini dia merasa kuat. Makanya dia menantang 2 malaikat. Saya bisa mampu untuk mengalahkan 2 malaikat. Ada 19 kan, yang 17 kalian begitu. Ini sombongnya. Begitu. Bahkan di dalam riwayat yang lain pernah dia menantang Rasulullah. Ya Muhammad, mari sama-sama kita bergulat. Kemudian kalau saya kalah, saya akan masuk Islam. Rasulullah ternyata berani juga melawan Rasulullah. Iya baik kalau begitu. Tapi dengan syarat kalau kalah kamu harus masuk Islam. Begitu pula Rasulullah membantingkan beberapa kali dibantingkan si Kaldah kalah. Tapi tetap aja dia tidak masuk Islam. Nah, ya, itu. Padahal udah berjanjian. Nah ini sombong. Ya. Jadi sekali lagi ini begitu Allah berkuasa ya, menciptakan makhluknya ya, para malaikat ya, khusus ada malaikat penjaga neraka yang tidak belas kasihan, tidak pernah mengenal kompromi, apakah dia orang kaya atau miskin gitu ya. Kalau dia durhaka tetap dia akan disiksa, dan itu memang sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian ayat berikutnya, ini potongan ayat berikutnya, ayat 31. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidakkah menjadikan bilangan mereka itu, tidakkah kami menjadikan bilangan mereka itu 19? Allah menciptakan, menjadikan penjaga neraka itu 19,
melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Oh, gitu. Jadi Allah menciptakan 19. Jadi supaya untuk menguji orang-orang kafir. Dia percaya enggak, kan begitu. Jadi yakni sesungguhnya kami sebutkan bilangan mereka 19 hanya untuk menguji manusia secara keseluruhan. Kita yakin enggak? Gitu. Manusia ini yakin enggak? Baik yang mukmin maupun yang non mukmin, yang muslim maupun yang non muslim, yakin enggak bahwa di dalam neraka itu ada penjaga 19 malaikat? Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran. Nah, ini ujian. Jadi Allah untuk menguji manusia, dia beriman atau enggak? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyeleksi manusia dengan berbagai macam ujian. Ini memang Allah akan senantiasa menguji, diuji, ya. Misalnya di ayat lain ya Pak ya, saya pernah baca beberapa tafsir di dalam surat Al-Baqarah tentang pemindahan kiblat. Karena pemindahan kiblat di dalam ayat 143 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan orang-orang Yahudi ya. Dan kami tidak, kata Allah, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelok atau yang tidak mengikuti Rasulullah. Jadi kan dulu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis Pak, ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa gitu kan. Kemudian ketika Rasulullah hijrah di Madinah gitu kan, makanya ada majelis kiblatain. Masjid kiblatain itu, jadi Rasulullah sholat subuh di rakaat pertama adalah menghadap Baitul Maqdis. Rakaat kedua turun ayat Mawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, memutar. Nah, itu. Nah, ini namanya dua kiblat. Nah, bagi orang-orang yang beriman, mereka semakin yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Mereka menghadap ke arah Ka'bah. Tetapi bagi orang-orang kafir, jadi ada tiga manusia itu pada saat itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Mereka semakin kafir, semakin kafir. Nah, ini macam apa? Kenapa dipindah kiblat ini? Udahlah ke Masjidil Aqsa kan gitu. Ada lagi yang sudah yakin beriman sampai kafir juga, ragu dia, bener nggak sih kan itu. Tapi ada lagi yang orang yang beriman semakin kuat keimanannya, gitu, yang menerima. Jadi ada yang semakin kafir dengan dipindahkannya kiblat itu ke Mekah itu. Ada yang ragu-ragu, kemudian ada yang semakin kuat keimanannya. Makanya ini tadi penjaga neraka yang 19 itu adalah ujian. Beriman gak mereka kepada ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah? Seperti sebagaimana halnya juga mereka beriman enggak kepada kiblat, mengikuti Allah enggak dan Rasulnya. Kiblatnya dipindahkan dari Baitul Maqdis kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi ada yang mengikuti, ada yang ragu-ragu, dan ada yang menentang. Gitu, ya. Nah, ini ujian iman berarti Pak. Ini ujian iman untuk kita. Jadi termasuk adalah adanya penjaga neraka 19 itu, atau apa saja yang Allah berikan kepada kita itu ujian iman, supaya iman kita memang naik, ya. Supaya iman kita lebih kuat. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang banyaklah Allah berfirman bahwa Allah akan menguji kita semua, ya. Menguji. Misalnya di dalam surat Al-Ankabut, ya. Ini Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Surat nomor 29. Bapak di sini nggak ada. Saya ada catatan-catatan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang ujian iman untuk kita semua. Ya, secara umum. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira
bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka belum diuji lagi. Jadi kalau kita sudah mengatakan beriman, Pak, kita sudah mengatakan memang kita Islam keturunan ya Pak ya. Jadi kita kapan di BA membaca syahadatnya katakan enggak, termasuk saya. Ya kita karena bapak saya orang Islam, gitu. Jadi enggak, ayo kamu masuk Islam itu enggak. Jadi mengikuti. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau memproklamirkan bahwa kita seorang yang beriman, kita muslim, kita mukmin, pasti Allah akan menguji kita. Diuji. Bahkan semakin tinggi keimanan kita, semakin besar ujian. Tujuannya apa? Allah menguji kita untuk menyeleksi mana yang imannya benar, mana yang imannya salah. Mana yang pura-pura beriman, mana yang benar-benar beriman. Dari zaman Rasulullah, ada yang pura-pura beriman, orang-orang munafik, gitu ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia kata Allah, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, amanna billah wal yaumil akhir, tapi wa ma hum bimumin, mereka bukan orang yang beriman, orang munafik, yang pura-pura beriman, gitu ya. Jadi untuk menyeleksi. Nah, jadi sekarang juga berlaku ayat ini untuk menyeleksi kita semua, mana yang imannya kuat, mana yang imannya tidak kuat. Seperti ayat 2-nya. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sebelum umat Rasulullah. Ya. Jadi umat Rasulullah itu termasuk orang Yahudi, Nasrani pada saat itu, orang-orang musyrik, kafir Quraisy, ini mereka. Jadi Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar imannya dan Allah mengetahui orang yang dusta imannya. Jadi Allah mengetahui, Allah Maha tahu, bisa menyeleksi. Ini yang imannya bagus, ini yang tidak bagus, ini yang benar-benar beriman, ini yang orang kafir. Allah tahu. Nah ini, jadi sekali lagi ini kaitan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal ladzina kafaru, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk cobaan, untuk jadi cobaan bagi orang kafir. Jadi 19 itu untuk jadi cobaan bagi manusia. Kita beriman, ya, kalau ya, kita harus yakin, karena memang ada yang tidak bisa dilogikakan, Pak. Jadi agama itu bukan logika semata. Mungkin ada yang bisa dilogikakan, ada yang juga tidak bisa dilogikakan. Ya harus sami'na wa ata'na. Nah kemudian ayat berikutnya, liyastaqinal ladzina utul kitab. Allah menjadikan penjaga neraka 19 supaya orang-orang yang diberi Alkitab, siapa yang diberi Alkitab itu? Yahudi, Nasara, ada kitab Taurat dan Injil, ya. Menjadi yakin. Jadi supaya orang-orang yang diberi Alkitab itu menjadi yakin dengan adanya 19 malaikat itu penjaga neraka, supaya yakin, ya. Agar mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar. Rasulullah telah mengatakan hal yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kitab samawi. Jadi di dalam kitab Taurat dan Injil juga sama, ada penjaga neraka itu sama. Dalam kitab Taurat yang asli, Injil yang asli itu dijelaskan penjaga neraka itu ada 19. Rasulullah hanya menyampaikan yang menurut Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ada di dalam kitab Taurat dan Injil hal ini. Tuh, supaya orang-orang yang diberi Alkitab lebih yakin bahwa Rasulullah tidak main-main menyampaikan hal ini dari Al-Quran dan juga dari kitab-kitab Taurat dan Injil juga ada di termaktub atau tertulis atau dimuat. Kemudian wayadzadal ladzina amanu imana, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, termasuk kita.
yang beriman, kita akan semakin bertambah iman kita. Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, misalnya ketika kita ada alaiha tis'ata asar, neraka sakor itu penjaganya ada 19, kita baca terjemahannya, kita akan semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah iman kita. Itu yang dimaksud. Ini untuk kita aja misalnya. Jadi di sini ayat ini adalah para ulama menjelaskan bahwa kita harus betul-betul memelihara iman kita, memelihara iman yang sudah ada, kemudian supaya iman kita bertambah terus diperkokoh keimanan kita dengan bermacam-macam ibadah. Jadi makanya ini supaya yakni di samping iman yang telah ada pada mereka melalui apa yang mereka saksikan, bahwa berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Nah, untuk kita ayat ini agar kita terus menambah keimanan kita. Misalnya banyak di dalam Al-Quran Al-Karim, misalnya di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 2-nya ya. Innamal auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dalam rangka kita menambah keimanan kita. Jangan iman statik. Jangan kayak malaikat, imannya kalau malaikat, kalau mereka sujud aja, dia nggak pernah yang lain-lain. Imannya tetap. Tidak, kalau manusia kita turun naik Pak iman kita. Jadi iman kita supaya jangan tetap, kita harus ditingkatkan. Di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, Asmaul Husna, Asmaul Sifat, nama Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Mahiminul Ajizul Jabbar, pokoknya Asmaul Husna, sebut wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka iman mereka bertambah. Ini mohon maaf, ini iman kita bisa bertambah Pak, kalau kita mengkaji, minimal kita baca terjemahannya gitu. Kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran, alhamdulillah bagus itu juga. Tapi kalau bisa terjemahannya dibaca, karena ada ayat namanya, ada ayat rahmah, ada ayat azab, gitu kan. Bahkan ada perintah sujud dan yang lain-lain. Ya ketika kita terjemahannya, kan sekarang ada Al-Quran sebelahnya bahasa Arabnya, Al-Qurannya sebelahnya terjemahannya, kan gitu. Ya sekali-kali kita coba dengan Al-Qurannya aja, sehingga kita tidak ngerti-ngerti, tidak bertambah-tambah keimannya, enggak. Baca Quran tapi enggak bertambah imannya, gitu. Nah, di sini kan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan aja, dijelaskan, atau kita membaca Al-Quran, tambah iman kita. Itu dalam rangka menambah, karena memang wajib kita menambah iman kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Bagaimana cara menambah? Satu, pertama kita membaca Al-Quran, kita akan bertambah iman kita. Tapi kalau kita dibaca terjemahannya, minimal maksudnya, ada baca tafsirnya. Karena di situ ada berita gembira, ada berita duka, ada yang menggembirakan dalam Al-Quran, ada yang menakutkan, kan gitu. Kan ada. Ketika kita membaca, karena Rasulullah sendiri kalau baca Al-Quran kadang-kadang tertawa sendirian, senyum, karena gembira, ada surga bagi orang yang beriman, ada surga. Kadang-kadang Rasulullah menangis, karena dia melihat ayat-ayat azab. Nah ini, jadi kita juga harus seperti itu supaya menambah keimanan kita. Kemudian cara menambah keimanan kita apa? Di sini disebutkan alladzina yuqimunas shalah, juga mendirikan sholat. Jadi sholat kita itu sebabnya juga menambah keimanan kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga infak, bersedekah. Itu bisa menambah keimanan kita. Makanya disebutkan ulaika humul mu'minun haqqan.
Orang yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak dengan ikhlas, mereka adalah mukmin yang benar-benar mukmin. Kata Allah, lahum bagi mereka jannatun, surga inda rabbihim, di sisi Allah, wa magfiratun, dan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Itu surga. Rizki yang mulia itu nanti di surga kita akan diberikan rizki oleh Allah. Ya, bermacam-macam buah-buahan, minal bawakih, ya, gitu. Minal laham, bermacam daging burung, daging yang lain. Bahkan kalau untuk laki-laki ada widadari kan, itu bagian daripada rizqun karim, rizki yang mulia insyaallah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi supaya iman kita bertambah tadi ya, supaya iman kita bertambah, maka banyak caranya tadi, dengan membaca Al-Quran, dengan mendirikan sholat, baik sholat wajib apalagi sholat tahajud, dan gitu juga sama, atau sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi cara iman kita supaya bertambah terus? Dalam satu riwayat, Rasulullah habis sholat subuh di Madinah. Kemudian Rasulullah, para sahabat kalau habis sholat subuh waktu itu tidak langsung pulang. Sebelum Rasulullah pulang ke rumahnya, Rasulullah masih berzikir di dalam. Kemudian Rasulullah keluar masjid Madinah. Ada beberapa sahabat yang duduk-duduk di emper masjid. Kata Rasulullah, amu'minuna antum, wahai orang yang duduk di emper masjid, apakah kalian orang-orang yang beriman? Sayyidina Umar bin Khattab yang belum lama masuk Islam menjawab, qulna ya Rasulullah, nahnu nu'minu. Betul ya Rasulullah, kami yang ada di sini adalah orang-orang yang beriman. Ini hanya contoh untuk kita. Kemudian kata Rasulullah, wa ma alamati imanikum. Kalau memang Anda benar-benar sudah beriman, apa buktinya? Apa tanda-tandanya? Kemudian kata Rasulullah, kata para Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, nashkuru birroh. Kami ini adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kalau kami diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Nah, ini untuk menambah keimanan kita banyak bersyukur. Kemudian wanardha bil qada. Dan kami termasuk ridho atas keputusan Allah. Apa saja yang diputuskan oleh Allah, baik yang buruk maupun yang tidak, yang baik, yang manis, yang pahit, kami menerima keputusan Allah apapun. Nah, jadi ini untuk menambah keimanan kita. Kemudian wanasbiru alal bala, dan yang ketiga kata Sayyidina Umar, kami orang yang bersabar ketika Allah menguji kami. Jadi itu termasuk tanda-tanda keimanan. Jadi agar iman kita bertambah, maka tadi berarti kita harus berusaha. Di samping itu adalah kita banyak-banyak bersyukur, kemudian kita banyak menerima keputusan Allah, kemudian juga ketika Allah menguji kita, maka kita wajib untuk bersabar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi banyaklah hadis-hadis yang lain. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ini zikir berarti sini. Perbaharui imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian ayat berikutnya, Allah menciptakan 19 penjaga neraka, wa yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin termasuk kita tidak ragu-ragu. Jadi orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu lagi, yakin bahwa penjaga neraka ada 19. Gitu. Wal mu'minun. Wal yaqul alladzina fi qulubihim, dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, orang-orang munafik juga, supaya juga mereka yakin. Ya. Penjaga neraka 19 penjaga neraka. Kemudian wal kafiruna ma za'ara wa bihadza, maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan, dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan 19 sebagai suatu perumpamaan? Artinya mereka mengatakan, apa manfaatnya, apa hikmah yang terkandung di balik penyebutan bilangan 19?
Hanya Allah yang tahu. Kenapa sih hari 19? Kenapa enggak 10 aja? Atau kenapa enggak 20? Atau kenapa enggak 100 gitu? Kenapa 19? Di sini Allah yang Maha tahu. Tidak ada yang tahu. Bagi orang-orang yang beriman, kita yakin aja udah. Oh iya udah 19 lah. Bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang, makanya di sini disebutkan kadzalika yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah akan menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dengan turunnya ayat ini, ya, ada orang yang semakin sesat, ada juga orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin beriman, iman kuat. Makanya di sini memang Allah yang menghendaki, Allah yang menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya, Allah juga yang menghendaki memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau kita samina wa ata'na aja, terima aja. Ya seperti begini, ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang paling awal yang ayat Alif Lam Mim. Kan sepakat semuanya. Allahu a'lam bimuradi, Allah yang Maha tahu apa maknanya. Ya udah, samina wa ata'na aja. Ya enggak usah. Kenapa? Enggak diartikan begitu kan ada. Enggak bisa. Jadi saya dikatakan Al-Quran itu ada yang bisa dilogikakan, ada yang tidak bisa dilogikakan. Nah seperti ini Allah membuat kenapa 19? Gitu. Sampai hari ini juga saya belum ada jawaban. Kenapa tawaf itu harus 7 keliling? Saya juga belum dapat ilmu. Tapi kita sa'i yang harus 7. Harus 7. Kalau sa'i udah ketahuan, kalau saya ketahuan, si Ibu Dasi dihajar, mundar mandir 7 kali. Tapi kalau tawaf sampai hari ini kenapa harus 7? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 5? Nah ini termasuk adalah nas yang tidak bisa dikulah kalah. Jadi ada yang pasti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang seperti juga ada di dalam surat Al-Baqarah yang ayat 26. Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk ba'udatan fama fawqaha, atau lebih rendah. Inna Allah yastahi ayadriba masalah ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu untuk membuat perumpamaan menciptakan nyamuk atau lebih rendah daripada nyamuk. Tapi di antara orang yang beriman ada yang beriman, iya. Tapi orang yang kafir semakin kafir, tidak percaya dengan apa sih Allah membuat nyamuk segala macam sepele begitu. Tapi bagi kita yang beriman, tetap kita mengimani, yakin bahwa Allah mampu membuat nyamuk ataupun membuat yang lain-lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia Allah. Jadi ternyata malaikat itu banyak, Pak. Malaikat itu banyak banget, bukan 19 saja. Nanti dijelaskan. Jadi hanya Allah yang Maha tahu. Ya, hanya Allah. Ini untuk terakhir di sini di bawah di halaman 315 saja. Artinya aja, Pak. Artinya saja. Dan ternyata Baitul Ma'mur itu langit ke-7, Pak. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Baitul Ma'mur langit ke-7, bekas status tidak ada Sidratul Muntaha yang paling tinggi. Baitul Ma'mur langit ke-7. Dan ternyata Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Setiap hari, Pak, malaikat itu masuk 70.000 terus, nggak kembali lagi. Ada begitu terus sampai hari ini. Jadi malaikat itu ratusan miliar. Nanti akan jelaskan di depan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.